Di dalam syariat tidak ada batasan bobot. Akan tapi ada rambu-rambu yang harus dipenuhi, semuanya itu mengarah nanti kepada bobot sebetulnya. Tujuannya bobot tapi tidak disebut bobot. Contohnya adalah bertanduk, gigi jatuh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan usianya sudah cukup. Kalau kambing usianya cukup berarti kambing gede. Bukan cempe. Kalau sapi, bahasa Jawa, kalau sapi itu sudah umurnya sesuai yang disebutkan dalam kitab itu, maka itu bukan lagi pedet, bukan anak sapi. Tapi tidak tujuannya mengarah ke timbangan, tapi tidak ditentukan timbangannya. Kemudian yang jelas semakin gede semakin bagus. Ada sapi 1 ton, wah bagus banget, gede banget, luar biasa. Boleh, manfaatnya besar. Kita menemukan atau orang sapinya Masya Allah, gede-gede banget. Bisa. Lebih baik untuk Allah dan Rasulnya. Kita berkorban seperti itu untuk kebaikan. Ya, seperti itu. Boleh, ada pun masalah mengekspos biar diketahui orang dan sebagainya, itu kan masalah riya, masalah ikhlas. Dan riya nggak ada yang tahu, kita tidak usah sok tahu, tidak usah komentarin itu riya, gitu aja pamer-pamer. Itu urusan dia dengan Allah. Mungkin dia adalah senang untuk menyampaikan agar tahu bahwa di sana ada kambing gede, sapi gede, masa kita korbannya kecil sih. Bisa saja niatnya baik. Jangan suudon, itu saja, selesai. Allah alam bisawab. Baik, menyembelih hewan korban yang hamil. Berarti kalau hamil betina atau laki-laki? Betina. Ini langsung sudah dipangkas, dilewati. Sebab ada orang mengatakan korban pakai perempuan, betina nggak boleh. Nah ini. Kami tekankan bahwasanya korban itu tidak harus selalu hewan jantan. Ini sesuai. Begitu juga hewan betina. Bisa juga dengan hewan betina. Dan korban itu tidak harus hewan yang sudah jatuh giginya. Ada beberapa harus jatuh gigi, harus ini. Cuman kalau sudah jatuh gigi dan jantan biasanya gede begitu tuh umumnya. Tapi tujuannya bukan gigi atau tanduk. Tanduknya Masya Allah gede, kurus. Kayak karikatur. Kan ada karikatur kepala gede nih. Ya jangan itu yang gede dong, tidak bertanduk nggak apa-apa. Sering disebut hewan yang giginya sudah jatuh. Karena kenapa? Umumnya kalau giginya jatuh artinya sudah cukup umur. Dan jika sudah cukup umur biasanya hewannya besar. Akan tapi jika giginya sudah jatuh tapi badannya kurus, maka lebih baik yang giginya masih utuh tapi badannya gemuk. Dan seandainya tidak ada jantan, maka betina pun sah. Apalagi gede. Selanjutnya, nah, saat kita berkorban dengan hewan betina, kemudian hewan tersebut sedang hamil. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jika masih bisa mencari kambing yang lain yang tidak hamil, maka hendaknya yang hamil ditunda terlebih dahulu dan dianjurkan untuk cari yang lain lah. Namun terkadang ada kasus misalnya, hari ini hari raya Idul Adha, seseorang punya kambing satu-satunya dan tidak mungkin untuk ditukar. Karena mungkin di kampung itu tidak ada penjual kambing atau yang memiliki kambing lagi. Maka agar bisa mendapatkan keutamaan Idul Adha, dia bisa menyembelih kambing tersebut. Biarpun kebanyakan ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi di luar madhab Imam Syafi'i mengatakan boleh dan itu sah. Kalau darurat nggak ada lagi, sayang nggak nyembelih korban. Intinya kalau untuk kebaikan mari kita permudah, apalagi kebaikan yang sifatnya untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian jika ada orang, ini tidak dibahas di sini, babnya bukan fikih korban, fikih nyembelih. Kalau ada orang nyembelih kambing ternyata di dalamnya ada janinnya. Bagaimana itu janin? Dalam madhab kita Imam Syafi'i, jika janin itu mati bersama sembelihan ibundanya, maka janin itu halal dimakan. Dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi madhab Abu Hanifah enggak bisa kecuali harus sembelih secara khusus. Perbedaan. Itu adalah masalah sembelihan. Hukum hukum janin dalam hewan korban. Ada ditulis ini rupanya. Hukum janin dalam hewan korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa jika induknya disembelih dan di saat disembelih ternyata janin tersebut ikut mati, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama janin tersebut halal untuk dimakan. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah maka tidak halal untuk dimakan.
Nggak sah menurut Abu Hanifah kalau mati. Adapun jika setelah disembelih kemudian ditemukan janin masih hidup, para ulama sepakat kalau masih hidup. Untuk bisa halal dimakan, maka janin harus disembelih terlebih dahulu. Hewan korban yang terpotong telinga dan ekornya. Apakah hewan yang terpotong telinga dan ekornya bisa dijadikan korban? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, menurut jumhur ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, selain Hambali, mengatakan bahwa hewan terpotong telinga dan ekornya tidak sah dijadikan korban. Menurut jumhur. Jangan fokus ke sini dulu, karena kita ingin menghadirkan fikih memudahkan. Jangan fokus ke sini. Jumhur, waduh nggak boleh langsung. Setelah itu ngelamun, bingung. Dengan bermacam-macam perbedaan tentunya tentang besar dan kecilnya telinga atau ekor yang terpotong. Yang jelas itu adalah jumhur. Madhab Hambali bagaimana? Menurut madhab Hambali, dianggap sah berkorban dengan hewan yang terpotong ekor dan telinganya. Dengar madhab Hambali. Biar nggak kaku amat kita. Hal ini karena, baik itu karena dipotong atau lahir dalam keadaan terpotong, cacat. Lalu hal ini, selagi masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama, sengaja kami hindarkan, maka kita hendaknya kembali kepada rumus kemaslahatan saja deh. Yaitu dengan menghadirkan mana yang terbaik dan yang paling maslahat untuk penerima korban. Gemuk, Masya Allah, seger, cuman kupingnya cacat sebelah. Daripada kupingnya lengkap, kurus, kering. Nah ini kan harus mikir dong sekarang. Selagi ada perbedaan pendapat, yang maslahat mana? Ya yang gemuk biarpun kupingnya sebelah. Nilainya. Lah ini lo harus berpikir ya enggak? Kemaslahatan nih, selagi ada pendapat madhab Hambali, biarpun kupingnya kepotong, ekornya kepotong, tapi kok gemuk amat nih. Ini yang lengkap kupingnya cuman 20 kilo nih. Yang satu ini hampir 1 kuintal nih. Wah, yang gede satu. Jika ada kambing besar dan gemuk namun terpotong ekor atau telinganya, maka hendaknya ini yang didahulukan daripada kambing yang telinganya serta ekornya lengkap, tapi sangat kurus dan kurang dagingnya. Atau jika seseorang tidak mempunyai kambing, belas di rumahnya nggak ada kambing kecuali ada 1 kambing. Kupingnya sebelah lagi, aduh. Kecuali yang terpotong telinga atau ekornya. Maka bagi orang tersebut menyembelih kambing seperti itu jauh lebih baik daripada tidak nyembelih kurban sama sekali. Ya orang gue, aduh aku punya kambing begini. Ustadznya kaku banget, nggak sah. Ya nggak sah, ya sudah nggak sah. Udah nggak usah disembelih, rugilah. Sah, Hambali, madhab Hambali. Nyembelih kurban. Ini bawa sini, mana kambing sebelahnya. Dalam fikih pemotongan, asalkan dipotong untuk saluran nafasnya dan untuk ini tentunya ahli pemotong sudah tahu. Yang menjadi sebab akan terjadi kematian itu dipotong sudah selesai. Itu sudah cukup. Kemudian jika ada gerakan-gerakan itu bukan kehidupan yang sesungguhnya sisa kehidupan. Karena rohnya, nyawanya akan meninggalkan semua sendi-sendi yang hidup. Yang penting sudah terbukti pemotongan. Setelah itu apakah diletakkan di ini dan sebagainya. Itu apa namanya? Bukan kematiannya karena ditindih tadi atau tadi di mana? Dimasukkan, tapi kematiannya karena sudah dipotong dengan benar. Intinya di situ. Adapun cara terbaik memang ada hal-hal yang harus diperhatikan itu. Cara berbaik nanti baca bismillah. Enggak baca bismillah pun tidak dalam madhab kita. Madhab Imam Ahmad enggak harus pakai bismillah. Madhab kita dan jumhur enggak pakai bismillah asalkan seorang muslim. Apalagi nanti ahli kitab pun kalau nyembelihnya benar kita boleh makan sembelihnya ahli kitab. Ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani yang punya usul benar ke atas, dia nyembelih asalkan nyembelihnya di tempat yang harusnya sembelih sah. Seperti itu. Jadi yang penting terbukti bahwasanya di saat kita menyembelih dia hidup, kemudian kita sembelih, setelah itu adalah sudah sah. Asalkan waktu mau disembelih ada hayah mustaqirah, ada betul kehidupan. Itu intinya, bukan setelahnya.
Ada habis disembelih langsung diem. Tapi itu waktu disembelih gerak. Set, diam. Ada. Bukan di saat lari. Kalau bebek bisa lari kemana-mana jalan itu. Saya nyembelih bebek takut masuk kolong. Ajib. Nyawanya panjang. Sudah dibelih tapi nggak mati-mati. Semacam itu. Jadi intinya itu. Setelah itu adalah bebas, hanya nanti tentang adab saja itu. Hendaknya jangan diceburin seperti itu dulu lah. Itu kan masalah etika saja, tata krama. Baik, itu saja. Jadi masalah bismillah ya kan juga harus bahas. Kadang-kadang gara-gara lupa nggak bismillah dianggap tidak. Oh enggak, Anda sebagai seorang mukmin, perempuan juga boleh nyembelih. Nyembelih sapi gede, perempuan hebat. Itu juga. Saya jadi perempuan boleh nyembelih. Perempuan haid juga boleh nyembelih. Iya, tapi kan sudah sembelih dulu kan. Yang penting ininya dulu, diapain saja. Yang penting penyembelihannya sudah benar. Itu yang paling penting adalah terjadi penyembelihan, pemotongan, jadi aliran-aliran urat saraf-saraf untuk yang biasa disembelih. Ini tentu ahlinya lebih tahu, itu sudah cukup. Baik, itu saja. Di saat kambing sudah kita serahkan kepada orang yang menyembelih, baik sifatnya individu atau lembaga. Dia menyembelih ya suka-suka. Oh, saya penting bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim disembelih. Tidak usah menyebut nama lagi, tidak menjadi sebuah keharusan, nggak akan berpindah, nggak akan ganti. Jadi cukup disembelih. Tidak harus disebut. Memang dalam pendidikan, dalam riwayat bagi Nabi disebut ini adalah sembelihan korban untukku atau untuk siapa, begitu disebutkan. Jadi itu tidak menjadi sebuah keharusan, tidak disebutkan nggak apa-apa. Berarti tetap pahalanya sampai begitu? Sampai Allah mau tanya, penting niat yang pertama. Apalagi nanti dikumpulkan di dalam rombongan kambing yang banyak. Tidak ada yang mewajibkan untuk menyebutkan namanya, tidak ada. Hanya menyebutkan itu memang ya, kalau orangnya ada di adalah sembelihnya si fulan. Ya biar tahu, karena dia akan menyaksikannya. Kalau memang sudah kita puluhan, mungkin ratusan kambing, ya sudah dicampur aduk selesai. Yang penting waktu menyerahkannya sudah niat. Bahkan diserahkan kemudian setelah itu kambingku ada di tengah-tengah kambing yang lain, sudah niat, sudah sah. Jadi urusan beribadah jangan dipersulit dengan dugaan-dugaan pemahaman yang kadang merepotkan. Harus melihat, harus. Boleh sunnah menjadi harus. Harus sebut namanya. Mulai kapan harus? Tidak ada. Yang penting sudah niat, selesai. Kambing dilepas, disembelih. Yang nyembelih langsung sembelih saja. Sudah. Ini milik siapa nggak harus. Seperti itu. Tapi jadi, kemungkinan kalau bentuknya laporan kepada pekurban. Kan sudah diserahkan kambing semuanya, sudah sembelih semuanya, selesai. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang hidup satupun, selesai. Iya. Nggak harus. Intinya pertanyaannya, tidak harus. Adapun orang yang minta laporan, ini permintaan dia. Mana sembelih saya, itu kan babnya beda. Baik. Bisa sembelih, disujud. Kalau memang tidak diminta, selesai. Sudah disembelih. Jangan dipersulit urusan ibadah. Karena kita mempersulit dengan itu tadi, harus melihat, harus. Bahkan nanti ada sunnah lagi menyembelih sendiri. Wah, akhirnya repot menyembelih sendiri. Tidak bisa, malah kena sendiri. Sunnah dianjurkan kalau mampu untuk menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak bisa, bahaya juga. Kan yang ahli saja ada nyembelih sapi ternyata berbahaya untuk dirinya, kan ada macam-macam. Intinya segala yang sunnah pun harus ada pertimbangan untuk kita lakukan. Mana masalahnya. Artinya memang bisa, boleh kalau memang sanggup dan memiliki ilmu untuk menyembelih sendiri. Oh iya, dianjurkan untuk menyembelih sendiri. Lebih baik berarti ya? Iya, tapi kalau dia bisa. Kalau belajaran dan sebagainya malas parah, nggak sempat kesembelih, lari kan. Jadi memang harus hati-hati. Seperti itu. Jadi jadi harus bedakan antara sunnah menjadi wajib. Korban itu sunnah. Orang menunggu wajib. Ya kan? Sunnah dalam madhab kita. Nah, seperti itu. Kemudian menyaksikan adalah sunnah. Menyembelih sendiri adalah sunnah. Bagi yang mampu tentunya. Seperti itu. Baik, Bia. Menyembelih di malam hari raya dan setelah hari tasyrik. Ingat, waktu korban menyembelih korban adalah hari raya Idul Adha, ditambah 3 hari tasyrik. Terbenam matahari tasyrik, hari tasyrik sudah berakhir waktunya. Jika seseorang menyembelih hewan korban sebelum waktunya atau sudah melewati waktunya, misalnya menyembelih di malam hari belum waktunya, setelah waktunya adalah setelah sholat. Menyembelih malam hari, alasannya apa? Nggak ngejar kalau besok, kan begitu ya. Anda di sebagian kampung nggak ngejar kalau nyembelih besok, nyicil malam hari. Nyicil malam hari, waktu takbiran sudah ada nyembelih kambing, kaget loh ada nyembelih korban. Nggak ngejar besok kalau semuanya besok. Nah ini. Itu namanya menyembelih korban sebelum waktunya. Sama halnya nyembelih korban keluar waktu yang setelah tasyrik.
Hari raya Idul Adha, hari Tasyrik 1, 2, 3. Habis maghrib, selesai. Maghrib selesai. Lah kok masih nyembelih korban situ? Lagi bagaimana? Menyembelih malam hari raya sebelum itu. Atau menyembelih setelah terbenamnya matahari pada tanggal 13 hari Tasyrik. Setelah waktu korban. Maka sembelihan itu tidak dianggap sebagai korban. Tidak sah korbannya. Yang disembelih malam hari raya tidak sah korbannya. Tapi menjadi sedekah saja. Dapat pahala, tapi sedekah. Maka hendaknya bagi yang ingin berkorban dan para panitia korban untuk memperhatikan masalah ini. Hadis dari Barra' bin Azib, qala Rasulullah SAW, qala Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya." Permulaan hari raya ini kita mulai dengan melakukan salat, tsumma narji'u fananhar, lalu pulang kita nyembelih. Jadi nyembelih korban itu adalah setelah salat. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, yang begitu cara korbannya sesuai dengan sunnahku. Wa man nahara qabla sholati, yang nyembelih korban sebelum salat, fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli, itu hanya sekedar daging sedekah yang diberikan kepada keluarganya. Walaysa minan nusuki fi syai', bukan sebagai nusuk ibadah korban. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.